Ya, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya di materi pertemuan kita yang berikutnya, yaitu mengenai ukuran penyebaran data. Ya, yang pada saat ujian ini materi yang pertama, bagian pertama yaitu mengenai mean atau rata-rata. Nah, dalam ukuran penyebaran data ini kita akan membahas mengenai mean, rata-rata, median dan modus, kemudian kuartil, desil dan persentil. Nah, untuk satu pembahasan ini kita akan membahas mengenai mean atau rata-rata. Ya, nah, kita mulai. Mean atau rata-rata atau rata hitung yang biasa disebut ya. Nah, kita menghitung rata-rata itu adalah tujuannya untuk melihat gambaran keseluruhan dari data itu. Misalnya kalau nilai kita bisa menghitung rata-ratanya, dan rata-rata inilah menjadi gambaran dari nilai keseluruhan. Nah, coba yang pertama kita buat rata-rata untuk data tunggal. Data tunggal yang pertama misalkan X1, X2, X3 sampai Xn ya. Nah, jadi tergantung banyak data. Kalau ini sampai 5 data berarti sampai X5. Kalau dia N-nya sampai 10 berarti ini sampai 10 data, X1 sampai X10. Nah, ini misalkan dia adalah data tunggal. Jadi rata-ratanya dapat ditentukan dengan rumus ya. Nah, ini rata-rata. Ini biasa dibaca X bar ya. Ini X bar, ada huruf X dan ada tanda garis di atas. Ini X bar, itu menyatakan rata-rata ya, X bar. Nah, X1 tambah X2 tambah X3 sampai Xn per jumlah datanya N. Jadi kalau di sini sampai X5 berarti 5 data, berarti ini 5 bagi 5. Atau ini kalau dijumlahkan ini semua, biasanya jumlah itu disebut sigma ya. Sigma XI, di mana I mulai 1 sampai N. Berarti kalau ini sampai 5 misalnya, berarti XI mulai 1 sampai 5 per 5. Oke, ingat sigma itu adalah jumlah ya. Nah, bagaimana menerapkannya? Kita masih contoh satu. Diketahui nilai 10 orang peserta ujian matematika dari sebuah SMA adalah ini 78, 56, 66, 94, 48, 82, 80, 70, 76, 50. Jadi ada 10 data ini. Karena 10 data, nanti kita bagi 10 dia. Jadi kita hitunglah rata-rata nilai 10 orang itu. Nah, ini kita jumlah semua. Jumlah sebagai X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8 sampai X10. Ini kita jumlah semua. Ini kita bagi 10. Jumlahnya 700. Bagi 10 sama dengan 70. Maka rata-rata daripada nilai 10 orang itu adalah 70. Oke, sederhana ya. Ya. Kita masuk contoh kedua. Diketahui nilai 5 data. Berarti X1 sampai X5 nih. Ya. Jika rata-rata 5 data itu adalah 4,4 ya. Tentukanlah nilai X ya. Kalau rata-ratanya 4,4. Jadi rata-rata yang 5 data ini 4,4 sudah diketahui. Jadi kita bukan mencari rata-rata, tapi menentukan nilai X. Berapa nilai X ini agar rata-ratanya ini 4,4 gitu. Nah, kita cari. Pertama ingat bahwa X bar itu rata-rata adalah X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5, karena datanya ada 5. Ada 5 data ini ya, per 5. Ya, rata-ratanya sudah ada 4,4. Berarti 3 tambah 4 tambah 6 tambah X tambah F5 per 5. Lalu ini kita kali silang ya. 4,4 kali 5 kita kali silang, itu hasilnya 22. Kemudian ini kita jumlah 7, 13 tambah 5 18. Berarti 18 tambah X. Saya balik, 18 tambah X sama dengan 22, maka X sama dengan 4. Oke. Nah, kalau kita substitusikan ini kemari ya, kita substitusikan. Tadi jumlahnya 18 ya, 18 tambah 4 itu 22. Berarti kalau 22 kita bagi 5 pas, hasilnya 4,4. Oke, sederhana. Ya, kita mencari rata-rata untuk data berbobot ya. Nah, misalkan X1, X2, X3 sampai Xn adalah N buah data. Dengan masing-masing data diberi bobot frekuensi. Ada bobotnya ya. Frekuensi F1 sampai Fn. Berarti kalau ini sampai X5, berarti ini juga sampai F5. Ya, ini karena sampai dia Xn, maka ini sampai Fn ya. Nah, rata-ratanya dapat ditentukan dengan rumus X bar ya. X bar itu rata-rata ya, X1 kali X1. Berarti bobotnya dikali datanya. Bobot kedua dikali datanya. Bobot ketiga dikali datanya sampai kepada data yang terakhir. Kemudian kita bagi dengan bobotnya semua. Frekuensinya ya. Frekuensi boleh dikatakan juga bobot,
atau banyaknya. Nah, karena tadi saya katakan bahwa jumlah itu adalah sigma, maka X bar sama dengan sigma dari Fi dikali Xi, frekuensi I atau bobot dikali datanya, ya, mulai dari 1 sampai N, tergantung, berarti sampai 5, dari 1 sampai 5 per jumlah frekuensinya atau jumlah bobotnya. Contoh, kita ambil contoh, hitunglah min dari data berikut. Nah, ini data berbobot ya, ini bukan data berkelompok tapi data berbobot. Kalau data berkelompok ini pakai rentang nilai ya, ini karena ini data berbobot, hitunglah min dari data berikut. Nah, nilai 2 itu ada 1 orang ya, ini bobot semua. Nilai 3 itu ada 3 orang, berarti bobotnya 3. Bobot nilai 4 itu ada 2 orang, nilai 5 ada 4 orang, nilai 6 ada 2 orang, nilai 7 ada 1 orang. Jadi jumlah ini sigma frekuensinya ini 13. Nah, kita cari solusinya. Seperti tadi, X1 kali X1 berarti 1 kali 2, kemudian 3 kali 3, kemudian 2 kali 4, kemudian 4 kali 5, 2 kali 6, karena Fi kali Xi ya, 1 kali 7. Nah, ini baru di bawah kita jumlahkan sama frekuensi ini ya. 1 tambah 3 tambah 2 tambah 4 tambah 2 tambah 1, ini dia. Ya. Kemudian hasilnya adalah ini 2, ini 9, ini 8, ini 20, ini 12, ini 7. Ini 1 tambah 3 ya, jadi 13. Jadi jumlahnya semua 58 per 13. Hasilnya 4,46. Atau boleh lebih sederhana, kita kalikan aja di tabel. Ya. Kita masukkan ke rumus ini ya. Masukkan ke rumus ini, tapi kita dapatkan dulu ini Fi kali Xi. Maka ini saya buat tambah tabel di sini. Saya tambah tabel Fi kali Xi. Berarti ini saya kalikan 1 kali 2 sini 2, 3 kali 3 sini 9, 2 kali 4 sini 8, 4 kali 5 di sini 20, 2 kali 6 12, 1 kali 7 7. Baru saya munculkan jumlahnya. Ya udah, kita tinggal masukin ini aja, 58 kemarin dan 13 kemarin. Jadi hasilnya sama. Ya. Hasilnya sama. Jadi terserah Anda mau pakai yang mana. Yang penting Anda paham ya. Contoh kedua, dalam suatu pekan olahraga nasional, tim suatu provinsi memperoleh 9 medali emas, 7 medali perak dan 20 medali perunggu. Jika tiap medali emas bernilai 3, medali perak bernilai 2 dan medali perunggu bernilai 1, maka tentukan nilai rata-rata dari tim provinsi itu. Ya, berarti di sini kita pakai berbobot ya. Emas bobotnya 3, ya, medali perak bobotnya 2, medali perunggu bobotnya 1. Ya, berarti ada 9 medali emas, 7 medali perak dan 20 medali perunggu. Bobot emas itu 3, bobot perak itu 2, bobot perunggu itu 1. Berarti tinggal kita kali aja ya, sederhana ya. 9 kali 3, 7 kali 2, 20 kali 1 per 3 tambah 2 tambah 1. Maka ini 27 tambah 14 tambah 20 per 6 ya, itu 61 per 6. Maka rata-rata nilai tim provinsi itu dalam pekan olahraga nasional adalah 10,717. Oke, kita masuk sekarang ke rataan atau rata-rata data berkelompok. Data berkelompok itu X ini rata-rata X bar sama dengan sigma Fi Xi, mana I mulai 1 sampai N per sigma Fi, di mana ya, ingat Fi tadi frekuensi ya, itu frekuensi, di mana Xi adalah nilai tengah kelas atau titik tengah kelas ya, nilai tengahnya. Contoh, tentukan rata-rata dari data berkelompok berikut. Nah, ini data, ini 1 sampai 5. Ini kelas ya, ini ada kelas, ini kelas. Seperti yang kita di pertemuan sebelumnya, kelas ke-1, kelas ke-2, kelas ke-3, kelas ke-4, kelas ke-5. 1 sampai 5 itu provinsinya 2, 6 sampai 10 frekuensi atau bobotnya 3, 11 sampai 15 frekuensi atau bobotnya 1, 16 sampai 20 frekuensi atau bobotnya 3, 21 sampai 25 bobot atau frekuensinya 1. Nah, kita tentukan solusinya berdasarkan rumus ya, Fi kali Xi. Sini sigma ya, berarti ini jumlah sigma Fi kali Xi. Berarti kita harus mengalihkan frekuensinya Fi kali Xi. Xi-nya itu adalah nilai tengah. Nah, kita tentukan nilai tengahnya. Gimana menentukan nilai tengah? Ya, nilai tengahnya ini. Ingat nilai tengah ya, di pertemuan sebelumnya Xi sama dengan setengah dari batas bawah tambah batas atas. Ini setengah dari 1 tambah 5 6 ya, setengah dari 6 3. Setengah dari 16 tambah 10 16. Setengah dari 16 itu 8.
Kemudian setengah dari 11 tambah 15. 11 tambah 15 26, berarti setengah dari 26 13. Demikian seterusnya. Itu nilai tengah. Kemudian kita kalikan FI kali XI. Karena kita perlu ini sigma FI kali XI, jumlah dari FI kali XI-nya. Jadi jumlah dari frekuensi kali nilai tengahnya. Nah, ini dia. Berarti 2 kali 3 6, 3 kali 18 24, 1 kali 13 13, 3 kali 18 54, 1 kali 23 23. Kemudian itu kita jumlah sigma FI-nya adalah 120. Ini kita jumlahkan semua. Inilah sigma FI XI. Nah, yang 120 ini kita masukkan kemari. Yang sigma FI ini kita masukkan kemari. Maka ini menjadi 120 per 10. Sehingga hasilnya adalah 12. Maka rata-rata dari data ini, ya, data berkelompok ini adalah 12. Oke, kita selesaikan lagi soal ini dengan cara yang kedua. Misalnya bagian dari yang kedua ini, ya, menggunakan rata-rata sementara, rata-rata data berkelompok dengan rata-rata sementara, ya. X bar ini rata-rata adalah rata-rata sementara ditambah jumlah dari frekuensi kali DI I mulai 1 sampai N per sigma frekuensi I. Nah, apa itu ini? XS ini adalah X bar S, ini adalah rata-rata sementara. Rata-rata sementara. Ini kita pilih dari XI-nya nilai tengahnya yang biasanya letaknya di tengah, ya. Kemudian di sini ada D. Nah, kadang kata pakai DI, kadang pakai D, itu sama saja, nggak jadi masalah. Nilai tengah dikurang rata-rata sementara. Ingat, XI adalah nilai tengah. Ya, nilai tengah untuk data-data berkelompok, ya. Nah, contoh masih dengan soal yang tadi, ya. Soal sebelumnya, tentukan rata-rata data berkelompok berikut dengan rataan sementara. Nah, ini datanya, masih yang tadi, ya. Oke. Kita masukkan rumusnya. Sigma FI kali DI, ya. Berarti kita harus punya DI dulu. Nah, DI itu adalah XI dikurang rata-rata sementara. Nah, sekarang rata-rata sementaranya apa? Nah, kita pilih dulu rata-rata sementaranya. Rata-rata sementara biasanya dipilih dari salah satu nilai tengah yang letaknya di tengah ini. Salah satu dari XI nilai tengah, ya, yang letaknya di tengah. Nah, coba kita cari XI-nya. Ini XI-nya. Tadi XI-nya sudah dapat di sini, kita buat. Ya, setengah dari batas bawah tambah batas atas. Ini, ya. Kita pilih yang di tengah, ya. Pilih 13 sebagai rata-rata sementara. Pilih 13 sebagai rata-rata sementara. Karena kebetulan letaknya di tengah. Sebenarnya ini boleh, ya. Enggak harus 13, terserah kita. Yang penting dia salah satu dari XI ini, ya. Salah satu dari XI ini. Boleh pilih. Nah, karena kebetulan lebih enak pakai yang di tengah, kita pakai yang di tengah. Nah, kemudian kita mainkan ini. DI adalah XI kurang rata-rata sementara. XI-nya 3 untuk, ya, untuk ini 3 dikurang 13 itu min 10, ya, ini. Kemudian 8 dikurang 13 minus 5 masuk kemari. 13 dikurang 13 0, 18 kurang 13 5, 23 kurang 13 10. Oke, selesai DI. Kemudian kita kalikan FI kali DI untuk mendapatkan ini, ya. Dapatkan ini, kita kalikan F dengan ini. Berarti FI ini, ya, yang bergerak ini dengan DI ini. Berarti 2 kali min 10 min 20, 3 dikali min 5 min 15, 1 kali 0 0, 3 kali 5 15, 1 kali 10 10. Oke, kemudian karena di sini ada sigma ini jumlah, ya, kita jumlahkan ini semua. Ini jumlah semua ini ke bawah. Maka jumlahnya minus 10. Nah, setelah ini dapat, kita substitusikan aja kemari, masukkan kemari, ya. Rata-rata sementaranya ini tadi sudah kita pilih 13. Kemudian sigma FIDI-nya minus 10. Sigma frekuensinya ini 10. Maka minus 10 dibagi 10 minus 1 berarti 13 tambah minus 1 hasilnya adalah 12. Oke, hasil sama, ya, dengan soal yang sebelumnya, ya. Soal yang tadi dengan mengerjakan rata-rata data berkelompok dengan rata-rata sementara hasilnya sama-sama 12. Ya. Sama-sama 12. Ini. Ya, jadi boleh pakai cara yang mana saja. Boleh pakai rata-rata berkelompok, boleh pakai rata-rata sementara. Oke, demikian dulu materi yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Semoga dipahami, ya. Jika ada yang tidak dipahami boleh ditanyakan di grup kelas. Oke, sampai sekian. Salam sehat buat kita semuanya.